Selamat pagi, yang saya hormati dosen mata kuliah dan teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Mailintang Sandirela, perwakilan dari kelompok 6 yang akan memimpin acara presentasi pada hari ini. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah laporan praktikum pemasaran dan penjualan Bank BNI Syariah. Topik pertama akan dibacakan oleh teman saya. Latar belakang. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor real melalui aktivitas kegiatan usaha atau investasi jual beli atau lainnya. Berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lainnya untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro. Mendeskripsikan 4C. Yang pertama, change. Perkembangan teknologi merupakan kesempatan emas bagi perusahaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Selain sebagai penunjang untuk kegiatan operasional dan standar layanan, teknologi juga membantu menunjukkan keunggulan perusahaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip marketing syariah. Kemudian bagi konsumen untuk mendapatkan informasi dan melakukan komunikasi menjadi kunci bagi perusahaan untuk menunjukkan kejujuran secara transparan. Customer. Di era globalisasi seperti sekarang, masyarakat menjalani kehidupannya secara paradoks. Sebagai contoh, internet telah memaksimalkan fungsinya memberikan informasi global secara massal. Kompetitor. Dalam menjalankan marketing syariah, perusahaan harus memperhatikan cara mereka menghadapi persaingan usaha yang serba dinamis. Globalisasi dan perusahaan teknologi menciptakan persaingan usaha yang ketat. Informasi yang mudah didapat menjadikan perusahaan yang dimungkinkan untuk mengakses info pesaing dan pesaingan. Terakhir, company. Dengan menerapkan spiritual based organization, perusahaan dengan segenap visi misinya berusaha untuk menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik dan mengedepankan kerendahan hati dan kejujuran. Selanjutnya ada materi tips. Untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Bank BNI Syariah dalam menentukan kebijakan strategi pemasaran, diperlukan materi TOS yang biasanya menunjukkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang dimiliki Bank BNI Syariah, sehingga kemungkinan salah dalam pengambilan keputusan dalam pemasaran dapat dihindari. Ini adalah matriks TOS dari Bank BNI Syariah. Di dalam matriks TOS ini terdapat internal dan eksternal. Pada internal terdapat kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dari Bank BNI Syariah ini terletak pada brand image, letaknya yang strategis, dan dukungan pemerintah. Kelemahannya terdapat di kurangnya sosialisasi, pemahaman masyarakat tentang produk rendah, dan kurangnya inovasi produk. Selanjutnya, di bagian eksternal terdapat peluang dan ancaman. Pada peluang ini, terdapat pangsa pasar yang masih positif, citra produk yang baik di masyarakat, dan kerjasama dengan instansi lain. Pada bagian ancaman, terdapat adanya bank atau lembaga keuangan lain sebagai pesaing, dan persaingan antara produk lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya ada strategi SO. Pada strategi SO ini terdapat memperluas pangsa pasar, memperluas kerjasama dengan instansi lain, dan meningkatkan hubungan dengan pemerintah. Selanjutnya ada strategi WO. Pada strategi WO ini terdapat strategi jemput bola, meningkatkan loyalitas karyawan, dan meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya ada strategi ST. Pada strategi ST ini terdapat meningkatkannya kerjasama dengan developer, menetapkan target pemasaran, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya ada strategi WT. Pada strategi WT ini terdapat peningkatan promosi dengan berbagai media promosi yang menarik dan menetapkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada key issues. PT Bank BNI Syariah (BNIS) adalah satu di antara 13 bank syariah yang beroperasi di industri perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diketahui, peluang bagi industri perbankan syariah adalah ketersediaan aturan dan kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan TL dan dominasi penduduk muslim. Sedangkan yang menjadi ancaman adalah potensi berkembangnya jumlah bank syariah melalui spin-off yang dirancang by regulation. Kemudian KSF-nya adalah kemampuan untuk mengadopsi dan mengembangkan TL, kemampuan menghimpun CASA yang mendukung minimalisasi rasio BOPO, serta kemampuan SDM dalam membangun customer experience yang positif. Kekuatan yang dimiliki oleh BNIS adalah rasio CAR yang baik, dukungan infrastruktur TL dari BNI Induk, dan dominasi SDM oleh pegawai berusia muda.
sesuai dengan hasil faktor lingkungan eksternal dan internal yang berpengaruh lalu di mind mapping ke dalam matriks SPACE, diketahui bahwa BNIS berada pada kuadran agresif. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah penetrasi dan pengembangan pasar. Hal ini dilakukan dengan menggunakan hasanah sebagai values dan branding BNI dan bentuk diferensiasi di tengah intensnya persaingan. Sekaligus membuka peluang untuk menggeser area persaingan dari price and product menjadi value and benefit, di mana langkah ini menjadi diferensiasi dibandingkan pesaing. Selain itu, didukung juga dengan positioning strategi sebagai hasanah banking partner untuk nasabah. Implikasi apa saja dari key issue? Yang pertama, implikasi teoritis. Berdasarkan hasil penelitian, temuan dan kesimpulan yang telah ditemukan di atas, maka ada implikasi yang harus diperhatikan yang meliputi implikasi teoritis. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sustainable marketing enterprise. Next. Selanjutnya, menentukan strategi yang tepat untuk perusahaan. Yang pertama, kredit mikro. Pemberian pinjaman mikro BNI memberikan kemudahan bagi bank ini untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang kedua, penawaran program masa depan. Banyak orang yang belum paham bagaimana mereka mengelola uang dengan benar untuk masa depan. Dengan banyaknya keinginan masyarakat yang ingin hidup enak di kemudian hari, BNI memberikan solusi terbaik dengan memberikan penawaran produk masa depan berupa produk rencana masa depan. Next. Yang ketiga, keramah tamahan. Sikap yang baik kepada nasabah membuat nasabah semakin betah bersama dengan BNI. Sekalipun banyak bank yang memberikan penawaran produk dengan harga atau bunga yang cukup rendah, namun karena sikap keramah tamahan yang dilakukan oleh semua staf dan pelayanan yang sangat memuaskan, hal ini tidak akan mengubah pendirian nasabah untuk tetap menggunakan jasa BNI. Yang keempat, selalu memanjakan nasabahnya. Nasabah yang dimanjakan dengan berbagai layanan perbankan pastinya akan terus menggunakan produk yang ditawarkan bank tersebut. BNI menambahkan nilai yang sangat erat tentang hubungannya dengan masyarakat, bagaimana BNI membantu pemecahan masalah yang dihadapi pelanggannya, dan juga bagaimana BNI memberikan yang terbaik bagi nasabahnya. Arsitektur SPV, strategi, segmentation, targeting, positioning, tactic, differentiation, marketing mix, selling, value, brand, service, and process. Pertama, strategi. View marketing universally, segmentation. Syariah Islam adalah komprehensif dan universal. Yang dimaksud dengan komprehensif adalah bank syariah merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual, melainkan juga aspek sosial. Ibadah merupakan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan penciptanya. Sedangkan universal bermakna bahwa syariah dapat diterapkan setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Target customer heart and soul targeting. Dalam menentukan target market, hendaknya perusahaan berorientasi jangka panjang atau long term. Perusahaan mampu membidik hati dan jiwa konsumen agar lebih terikat kepada produk dengan nilai-nilai yang sesuai syariah. Build a belief system. Positioning. Saat ini, konsumen memegang peran kunci untuk pembelian dan pemakaian produk usaha. Tersedianya berbagai pilihan disertai kelebihan dan kekurangan masing-masing produk membuat konsumen selalu membandingkan produk perusahaan yang satu dengan yang lain. Untuk itulah, positioning diperlukan agar citra terhadap produk atau perusahaan dapat terbentuk sesuai dengan nilai dan tujuan perusahaan. 2. Taktik. Differ yourself with a good package of content and context differentiation. Diferensiasi didefinisikan sebagai tindakan merancang seperangkat perbedaan yang bermakna dalam tawaran perusahaan. Diferensiasi bisa berupa konten, konteks, dan infrastruktur. Be honest with your product, price, and place and promotion. Marketing mix merupakan sebuah perpaduan dari 4 komponen, yaitu product, price, place, and promotion, di mana ini merupakan bagian terpenting dari sebuah strategi pemasaran pada perusahaan serta dapat dikondisikan oleh perusahaan dengan sebaik mungkin. Practice relationship-based selling. Dalam melakukan penjualan, perusahaan tidak hanya menyampaikan fitur-fitur atau keunggulan produk, hal-hal terkait fungsi atau solusi yang bisa diperoleh konsumen ketika menggunakan produk tersebut harus juga disampaikan. Selanjutnya yaitu use a spiritual brand karakter. Brand mencerminkan nilai atau value, dan adalah suatu identitas terhadap produk atau jasa yang mencerminkan nilai sebuah perusahaan terhadap konsumennya. Brand merupakan nama baik yang menjadi identitas seorang atau perusahaan brand dalam kajian marketing syariah, yaitu yang di dalamnya tidak mengandung pertaruhan riba, jalin, serta tidak pula membahayakan baik pihak lain maupun diri sendiri. Yang kedua yaitu practice a reliable business process.
Dalam proses tercerminkan tingkat quality, cost, serta delivery atau biasanya disebut dengan QCD. Proses dalam konteks kualitas adalah bagaimana menciptakan proses yang mempunyai nilai lebih untuk konsumen. Yang ketiga yaitu service should have the ability to transform. Untuk mengukur service dalam perusahaan perlu dilakukan reliability atau keandalan untuk melaksanakan pelayanan, responsiveness, assurance, empathy, serta tangibles. Selanjutnya itu usulan strategi untuk perusahaan UMKM. Yang pertama adalah strategi ekspansi, yang kedua yaitu strategi penciutan, dan yang ketiga yaitu strategi kombinasi. Kesimpulannya, Bank Syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah itu tergolong cepat dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Meskipun pertumbuhan bank syariah terus menunjukkan kenaikan, hal ini tidak sebanding dengan pemahaman masyarakat mengenai bank syariah yang masih rendah. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai bank syariah. Dengan demikian, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap keputusan nasabah untuk menggunakan bank syariah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Bank BNI Syariah, diantaranya adalah komunikasi, sikap, empati, dan kepercayaan. Dengan komunikasi yang baik, sikap yang ramah, rasa empati yang tinggi, dan kepercayaan yang penuh. Tentunya Bank BNI Syariah bisa disukai dan dipilih nasabah juga. Faktor yang membuat nasabah tertarik dengan Bank Syariah adalah produk Bank Syariah yang bebas bunga, kemudahan dalam bertransaksi, dan biaya administrasi yang rendah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.